Halo creative friends semua, ya baik lagi nih di series discussion dan juga di Krebo Creative Podcast. Nah hari ini gue kedatangan teman spesial gue nih yang udah lama ketemu. Nah Doi juga sekarang main podcast juga nih. Namanya itu Kosans atau enggak Jurnal Jos. Tapi Jurnal Jos atau Kosan sih bilangnya? Jurnal Jos. Jurnal Jos ya. Perkenalkan nama teman gue Joshua Marcelio. Halo Jos, apa kabar Jos? Begini dulu nih Jos. Sip. Salam sikut. Salam sikut. Oke. Jadi Joshua ini briefnya ini adalah temen gua zaman gua kuliah. Dia udah satu PKK kita ya, satu grup PKK gitu dulu ya. PKK itu Pekan Keakraban Mahasiswa intinya. Jadi dia awal-awal masuk kuliah lah, ada acara gitu gua satu grup sama dia. Dan gua kaget ternyata satu jurusan sama dia. Habis itu udah berjalan waktu. Nah, kalau kita bilang Joshua ini dulu tuh sempet kurus banget. Ntar kasih lihat dong di YouTube. Nah, kalau di YouTube kasih deh, kalau di podcast nggak bisa, ya kan? Ini kan bisa dua nih, YouTube bisa, podcast bisa kan? Nah, kalau di podcast nggak bisa, tapi follow IG gue deh, taruh di feed gue yang paling bawah nih ketahuan foto dia pas lagi bener kurus banget kayak gimana. Sekarang sudah berkeluarga. Ya, jadi yang lucu gini, dulu di tongkrongan ada dua orang yang dicengin jomblo. Kalau nggak gue, kalau nggak dia. Pernah terucap siapa ya? Chris ya. Saya pernah ngomong bercandaan dulu kan, lu jangan gitu loh. Ntar yang lu kata-katain jomblo ntar nikah duluan. Iya, Pernah bercanda gitu? Lu juga sering ngomong gitu. Semester 4 lah, semester 3 masalah itu. Beneran lu nikah duluan dari kita semua? Asli, nikah duluan doi. Tapi kalau masalah itu tuh resmi ya, tangan-tangan ada buku nikah segala macam. Tapi kalau itu lu bisa dengerin di podcastnya dia deh, masalah itu perjalanan kehidupan kampus segala macam. Walaupun dia memang lebih dekat kepada si Yudi dan si Lai karena memang lebih kacau lah. Kalau gue waktu itu sibuk nyari cuan, nyari kiri kanan kadang-kadang. Jadi itulah kesalahan kehidupan gue punya satu tiga adalah gue kadang-kadang teman kampus gue tuh gue agak gak terlalu gue deketin karena lebih mencari peluang kayak gue ikut organisasi apa, gue cari ya proyekan-proyekan sampingan lah dulu pas kuliah kan. Ya akhirnya gue berteman tuh kayaknya kurang banget gitu. Tapi yang paling lucu satu, bokap Doi pendeta bro. Tapi dulunya bangsat nih anak. Mabok bareng. Personal branding nih, itu kan dari yang hancur sampai yang baik nih sekarang. Itu kayak berubah 180 derajat tuh. Yang jadi pertanyaan gua adalah how can you then change that thing? Jujur, merubah personal branding seseorang dari negatif ke positif sangat susah loh. Dari positif ke negatif gampang, bikin skandal dikit jadi negatif ke positif. Yang paling susah kan trust-nya untuk mempercayakan kalau lu sudah benar-benar berubah. Bukan gue bilang berubah sempurna, tapi berubah 180 derajat aja udah lumayan biasa. Kalau sempurna kan 360 nih. Balik lagi dong Pak, kalau 360. Enggak, maksudnya 390 lah kan. Ya 80 bener kan. Tapi kan ibaratkan kayak bener-bener kayak lu, gue ngeliat Josh tuh kayak bukan yang dulu lagi gitu. Kayak you have a different mindset, different approach, different untuk decision making atau apa segala macam, dari berbicara lu, dari apa. How can you make that thing? Personal branding lu bisa berubah gitu. Gimana caranya? Yang pertama, yang gue percaya itu bukan karena gue gitu, bukan karena kekuatan gue. Kita manusia sangat fragile banget, sangat pecah belah gitu, gampang rusak. Yang pertama itu karena ya kalau yang gue percaya, yang gue imani adalah Roh Kudus merubah hidup seseorang gitu. Once you believe in Jesus and then Roh Kudus masuk dalam hidup lo, itu merubah lo gitu. Kalau mungkin bahasa orang-orang awam pada umumnya ya nurani baik lo tumbuh gitu. Kalau orang pada umumnya mungkin bilangnya kayak gitu. Tapi kalau yang gue percaya, Roh Kudus yang mengerjakan perubahan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, emang bener struggling di bangun trustnya orang. Karena waktu gue awal-awal berubah, gak ada yang percaya. Gak ada yang percaya, asli. Waktu gue balik, karena itu literally emang namanya pengalaman spiritual. Kayak gue bener-bener berhenti ngerokok waktu itu. Kayak setiap gue ngeliat rokok, gue baunya enak. Asli, gue gak tahu kenapa. Entah itu sugesti atau emang itu pengalaman spiritual gue gitu. Jadi setelah gue retret, intinya gue waktu itu ikut retret, gue balik, gue beneran berubah gitu. Gue bilang sama Tuhan, gue pengen berhenti ngerokok. Dan salah satunya, ya gue jadi, entah kenapa gue jadi enak ngeliat rokok waktu itu. Jangan kan nyium baunya waktu ngeliat bungkus aja gue enak gitu. Itu susah loh, lu kan juga rokok edik kan jatuhnya kan. Nah, dan itu proses sih gitu.
sekalipun pada akhirnya wah itu hanya bertahan selama 6 bulan gitu. Dan baik lagi Di bulan ke-6 karena gue punya masalah yang gue belum kelarin sama itulah depan masa lalu gue gitu. Gue jadi aura-auran lagi gitu kayak percuma gue udah berubah tapi orang nggak teras gue. Kecewa nggak sih itu kan dia bilangnya? Iya, karena gue menaruh ekspektasi ke gue, menaruh nilai hidup gue dari pandangan orang lain. Ketika lo menaruh nilai hidup lo tergantung pandangan orang, lo sebenarnya lagi ngancurin diri lo sendiri sih. Gitu. Menarik. Kenapa? Karena kayak gue udah berubah lo gitu. Gue bawaannya kepengen kayak gitu waktu 6 bulan pertama gue bertobat itu. Oke. Tapi jatuhnya adalah gue malah jadi maksa sama diri gue sendiri dan gue kecewa sendiri gitu. Padahal ya itu proses. Gue nggak tahu waktu itu kalau bertobat itu proses pelan-pelan gitu. Dan akhirnya gue jatuh lagi. Dan gue waktu itu belum ada tujuan. Gue berubah untuk apa? Find the why. Apapun yang lo lakukan, lo mesti find the why gitu. Sama kayak branding berarti. Asli. Find the why first, baru kenapa. Berarti kalau gue bisa begini, saat tadi lo itu berarti gini, jangan terlalu jadi lo terlalu mengekspektasikan bahwa gue bertobat, berarti bukan clear nih. Tapi ternyata tidak seperti itu Ferguson ya. Ya sebenarnya titik perjalanan orang berbeda-beda ya guys ya untuk bertobat ya. Ada yang memang mungkin cepat langsung bisa dikasih gitu, ada yang dikasih mungkin kalau gue bilang kalau dikasih cepat mungkin lo akan jadi manusia yang sok ini kali ya. Sorohani banget. Kalau dikasih step begitu, lo akan wise mungkin bijak untuk mengambil keputusan kan. Mungkin ya Tuhan juga melihat orang ini orangnya let's see just, wah ini nggak bisa nih gue kasih enak nih, ntar bahaya nih, terus angin nih, gue kasih hajar dulu. Kadang-kadang kan Tuhan kan melihat karakter seorang hanya dia yang tahu tuh, ya kan kita sendiri nggak mengetahui diri kita sendiri kan ya. Gitu. Dan yang paling emang berat bangun trust. Gue banyak banget ketemu waktu gue berubah, awal gue berubah itu banyak kayak si Joshua kayak gitu. Speak doang paling Speak kan. doang ya, ini mah paling seminggu 2 minggu, tapi ya lumayan 6 bulan sih. Nah setelah gue 6 bulan itu gue baru ketemu why-nya itu kenapa gue harus berubah, purpose gue hidup bener itu apa gitu. Purpose-nya gue kira ketemu di bulan ke-6 itu. Baru setelah itu gue kayak lebih enak lah jalanin perubahan hidup gue ke depannya. Tapi gini, yang menarik dari Joshua adalah satu. Ini mungkin kita bahas agak keluar sedikit dari personal branding, tapi agak ngaruh juga masuk ke dalam self development juga. Gue melihat sejak lu jadian dengan istri lu yang sekarang, maksudnya nikah dengan istri lu sekarang si Kezia namanya. Gue nggak tahu, ini mungkin berkat Tuhan ke lu kali ya. Dia memberikan, memang benar kata orang, jodoh dicari tapi yang dipaksain. Ini gue lihat dari lu sekarang buktinya. Kenapa? Lu kalau memaksakan jodoh, terkadang dapatnya nggak sesuai dengan yang harusnya dikasih gitu kan. Kayak contoh, kalau Joshua mungkin pertahankan dengan mantan-mantan yang dulu, terakhir sebelum istri yang sekarang ya. Dan gue yakin lu nggak akan berubah sih. Karena, sorry ya, gue bukan mau bilang lu berubah karena bukan diri lu sendiri, karena tadi kan karena ada orang lain juga. Gue melihat bahwa si Kezia ini atau istri lo ini memberikan dampak positif lo ke lo. Nggak asli. Karena sejak dia jadi nama Kezia, benar-benar cara berbicaranya turn down, jiwa nyari duitnya gila-gilaan. Ya, doi gini-gini bisa nabung rumah lo. Enggak, belum mau rumah gue. Ya tapi kan udah nabung. Sorry. Tapi kan nabung kan? Sewa. Iya sewa kan. Habis itu udah bisa punya pekerjaan. Sekarang lo punya mobil. Mobilnya Kezia. Tapi intinya bukan masalah material lah. Tapi intinya cara dia itu berubah itu kayak gue liat pas Joshua bertobat sama sekarang jadi sama Kezia, gue melihat ini bininya nih gimana. Makanya dia bilang laki-laki hebat, ada bini hebat di belakang, ada istri hebat di belakang. Asli gue bilang, kenapa? Mungkin kalau ceweknya itu udah sorry ya, gue bukan mendeskripsikan cewek lain seperti itu, tapi kalau punya sifat materialistik atau nggak mungkin dia itu adalah penuntut. Yang maksud gini, penuntut sama kewajiban berbeda ya. Kewajiban memang harus kewajiban seorang suami kayak memberi nafkah atau nggak memberi dana tambahan sebagai kesenangan dia, tidak berlebih tapi sesuai dengan kebutuhan. Tapi kalau materialistik kan yang nggak dibutuhin diminta nih malah yang dituntut kan. Kayaknya bini lo tuh bukan orang seperti itu. Dan gue kayak melihat
Gue pernah ngebatin dalam diri gue sendiri. Tau nggak bang? Ini Jos. Kalau sampai di pertengahan pernikahan, nih bangsat ini, ya, mulai lagi petakilan. Gue akan bilang dalam hati gue ngomong, ini adalah manusia paling tolol sedunia. Lo dikasih rezeki sama Tuhan yang baik, lo sia-siain. Karena gue pernah mengalami itu. Gue dikasih kuliah di tempat yang bergengsi, paling bagus. Saat itu bokap gue lagi rezeki gede-gede kan. Gue tidak melakukan amanah itu dengan sebaik mungkin. Hancur gue di situ. Waktu itu akhirnya gue pindah kampus. Akhirnya bertemu dengan dia. Emang udah suratan Tuhan tuh. Tapi gini Jos. Oh iya, lu dulu sebelumnya ini sempat satu semester ya? Satu semester di kampus yang inisialnya B lah ya kan. Iya. Tapi gini Jos, yang BSI. Jadi enggak dong. Bukan. Nanti kalau BSI itu bahaya. Sensor dulu kan nggak boleh sebut merek ya. Nah, kalau gue mah nggak apa-apa, kalau nggak ada yang endorse. Tapi gini, Jos, gue pengen belajar sama lo. Apakah personal branding lo itu yang menjadikan diri lo itu, yang personal branding lo yang membuat Kezia percaya dan nyaman sama lo? Men, cewek kayak Kezia nggak mungkin sembarangan terima cowok, ya kan? Apalagi gue liat di sekolah minggu juga ngajar sama anak-anak, dia deket banget. Kalau gue liatin, karena lu kan suka story kan kalau lagi dia ngajar anak-anak kan, terus karena kayak dia bikin kelas yang online waktu itu ya, yang pakai apa tuh kayak B ya apa? Iya. Nah itu gue liatin, oh ini kayaknya Joshua kalau punya anak aman. Kalau dikasih rezeki lebih dikit aman, ya kan? Nah, apakah Kezia itu melihat itu karena personal branding lo tuh yang trustnya, habis itu yang memang benar-benar lo approach-nya gimana? Coba apa sih? Ya malah tau gue terinspirasi dari Joshua biar gue jomblo lagi lah gitu kan? Karena sebenarnya kalau personal branding kan tentang reputasi ya. Reputasi dan trust kan ya. Trust ya. Ya mungkin ada faktor tersebut, tapi itu bukan yang terutama. Karena bagi gue personal branding itu kan sesuatu yang sengaja lo bentuk, pasti dong. Sengaja lo bentuk dong. Ada dua sih Jos. Ada dua ya? Ada yang gue tahu ya. Ada personal branding yang hanya dibuat-buat. Yang contoh kayak politikus atau apa, itu membuat kayak mencerminkan dia tuh bahwa ini. Ada juga memang natural dari pembawaan dirinya dia gitu loh. Kalau menurut gue ya, tapi nggak tahu mungkin ada pakar yang lebih betul bisa komen di bawah. Tapi kalau dari lu gimana? Kalau melihatnya? Karena emang personal branding sih sebenarnya tricky sih. Kayaknya kita mesti grounded satu definisi dulu deh. Menurut lu apa definisi personal branding yang di pemahaman lu? Pemahaman simpelnya aja ya. Simpelnya. Ada yang natural, ada yang dibuat-buat. Enggak, maksudnya pemahaman umum personal branding. Personal branding itu kan adalah gimana caranya lu orang mengetahui citra lu. Kan personal kan seseorang. Branding itu kan ya branding pada umumnya. Nah, gimana cara lu membrandingkan diri lu kepada orang lain? Misalkan contoh Tupai misalkan membrandingkan dirinya apa? Jelek, urak-urakan, ya kan? Orang gila segala macam. Itu kan personal branding yang gue bangun, yang orang yang itu mungkin yang gue bangun dengan tidak sengaja, yang orang langsung nangkep gue. Oh, orang gila tuh. Oh iya tuh si Tupai orang gila tuh. Otaknya gila tuh. Iya, mukanya jelek tuh segala macam. Itu kan personal branding yang kayak ditangkap orang kayak Jos misalkan. Oh gitu, dia tuh yang sering ke gereja tuh segala macam. Jadi kayak pernah kayak misalkan contohnya apa sih kayak air putih enak oh itu aqua gitu. Tapi beda ke orang aja sih. Itu groundednya. Oke. Jadi tetap ada unsur lo membangun di situ dong. Ada unsur lo. Jadi ketika lo membangun tentu lo sengaja membangun batu di sini supaya tertumpuk dong. Betul. Jadi menurut gua ketika masalah pasangan hidup nih, konteksnya kan pasangan hidup, jodoh. Personal branding menolong lo untuk bisa diterima sama calon pasangan hidup lo. Personal branding itu menolong, sangat menolong. Dan crucial, dan benar-benar menolong banget itu ya? Sangat menolong, tapi ada tapinya. Tapi ketika lo bangun hubungan sama dia, ada proses, ada konflik dan lain sebagainya. Nah, personal branding lo pasti hancur di depan dia. Iya dong. Karena personal branding itu bicara citra lo di depan. Yes, citra. Rasanya citra. Garis bawain citra. Citra ya. Tapi ketika lo sama orang membangun hubungan dan kena konflik, kena segala macam masalah dan persoalan dalam hubungan, citra lo pasti hancur dan muncul si Tupai yang sebenarnya siapa. Karena konflik itu. Makanya personal branding itu penting
tapi jangan lupa ya self development lu juga gitu. Karakter lu sebenarnya lebih penting, bangun karakter sih menurut gua bangun karakter. Karena